Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan memberikan tutorial install Solaris 11.4. Nah, jadi menggunakan VirtualBox ya. Jadi yang pertama yang harus kalian siapkan yaitu aplikasi VirtualBox-nya. Ini dia. Nah, aplikasi VirtualBox. Jika belum punya, kalian dapat mendownloadnya di internet. Buka browser Anda, lalu buka browser teman-teman ya, lalu ketik VirtualBox. Nah, seperti ini, ataupun jika VBox bisa juga. VBox. Nah, oke, ini kita close saja. Buka yang ini. Nah, lalu klik yang ini, download VirtualBox 6.1. Ini versi terbarunya ya. Nah, jika Anda menggunakan Windows, oke, kita zoom dulu. Jika Anda menggunakan Windows, Anda bisa mengklik yang ini, OX, Linux, Solaris, Solaris 11 dan yang lainnya. Nah, langsung diklik saja ya. Ini langsung, misalnya kita mau download yang Windows ya. Nah, langsung terdownload ya di sini. Ya, karena saya sudah punya, jadi kita nggak perlu lagi buat download. Jadi teman-teman silakan download dan install. Oke. Dan juga selanjutnya yang harus teman-teman persiapkan yaitu ISO. Nah, ISO dari ini Solaris 11.4. Nah, jika belum punya, maka bisa di-download dari situs resminya Oracle. Nah, ini kita buka browser seperti ini, ketikkan Solaris ISO. Nah, misalnya seperti ini. Ataupun download Solaris ISO, terserah. Nah, sini kita klik yang paling atas. Kita klik yang paling atas, kemudian klik installation from CD or DVD or USB. Nah, lalu kita klik yang ini, x86 text installer ya, size-nya 742 MB, tinggal diklik saja. Nah, ini kita centang, kemudian klik download di sini. Nah, untuk mendownloadnya, teman-teman harus login ke akun Oracle terlebih dahulu. Jika belum punya, teman-teman dapat membuat di create account. Nah, kalian tinggal buat di sini ya, dari email ya, email Anda, password dan lain sebagainya dapat dibuat di sini. Karena saya sudah punya, saya bisa langsung login di sini dengan username menggunakan email. Lalu kita masukkan passwordnya. Oke, tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Dan dia langsung melakukan proses download. Nah, karena saya sudah punya, jadi saya juga tidak perlu mendownloadnya kembali. Lalu kita langsung menuju ke instalasi Solaris. Nah, kita buka terlebih dahulu aplikasi VirtualBox-nya. Lalu kita klik new. Di sini kita kasih nama Solaris saja ya, Solaris 11 misal. Nah, di sini biasanya di bawahnya langsung ikut langsung ada penyesuaian begitu. Di sini langsung tipenya langsung Solaris. Ini Solaris 11 nih kan. Nah, langsung sebelum kita pilih yang paling bawah. Terus ini tempat penyimpanan. Jadi penyimpanan untuk operating system Solarisnya bisa bebas ya, teman-teman mau di mana. Kalau saya biasanya karena saya cuman punya satu storage ini di disk C.
Lalu saya di sini, terus kemudian di VirtualBox. Dan di sini ada Solaris 11 ya. Langsung saya select folder saja. Nah, di sini langsung kita klik next. Ini untuk penggunaan RAM ya. RAM-nya ini rekomendasi memang 4 GB, tapi saya ingin menggunakan 2 GB saja ya. 2048 di sini. Langsung kita next. Kemudian kita pilih yang tengah, create virtual hard disk. Yang ini. Nah, yang ini kita pilih yang paling atas saja. Nah, untuk yang ini kita klik yang bawah, kemudian next. Nah, untuk penggunaan untuk penyimpanan, karena di sini saya hanya ingin menginstal operating system yang berbasis teksnya saja, jadi kita nggak perlu terlalu besar lah sampai 32 GB ya, kecuali teman-teman mau menginstal hingga user interface-nya. Jadi saya di sini saya atur hanya 10 GB saja cukup. Ya, 10 GB saja cukup. Kita create. Nah, di sini akan melakukan proses pembuatan virtual disk ataupun penyimpanan virtual gitu. Yang dengan ekstensi VDI. Nah, di sini kita setting terlebih dahulu ya. Ini pastikan tidak diklik di sini atau yang atau operating system yang lain ya. Di sini karena saya sudah ada menginstal Debian 7 dan juga Windows 7 32 bit. Nah, kita pastikan di Solarisnya. Lalu kita klik setting. Nah, untuk networknya kita ke networknya langsung ya. Network adapternya kita langsung ke host only aja deh. Ke host only aja. Klik OK. Kemudian langsung kita start. Nah, kita tunggu. Nah, di sini ini kita diminta untuk memasukkan ISO. Klik yang ini untuk choose-nya, langsung kita add. Nah, ini ISO-nya yang saya punya tadi. Kalian bisa langsung masukkan ISO yang sudah kalian download tadi ya, sekitar dengan size 700-an ya, 724 MB ya. Langsung kita open saja. Nah, di sini tadi yang ini langsung kita choose dan start. Oke. 21 lanjut. Nah, ini prosesnya. Oke. Di sini sudah masuk ke proses instalasinya. Kita tunggu saja. Nanti akan muncul sesuatu ya. Ini memang cukup sedikit memakan waktu, tapi ditunggu saja. Nah, sedikit tips untuk ini ya, untuk VirtualBox menurut saya ini virtual machine yang sedikit nyaman ya menurut saya ketimbang VMware, karena di sini kan kita begitu membuka menjalankan operating system ini langsung memiliki jendelanya sendiri begitu. Nah, jadi lebih kalau menurut saya sih lebih enak ya. Nah, di sini kalau ini kursornya juga bisa dikeluarkan agak mudah dikeluarkan. Nah, gitu. Ketimbang VMware ya. Tapi tergantung dari kenyamanan masing-masing. Kalau teman-teman udah biasa pakai VMware ya
nggak apa-apa. Oke, ini tetap kita tunggu terlebih dahulu ya. Memang prosesnya agak lama. Nah, di sini oke. Karena tadi saya menekan enter, jadi langsung kepencet. Tapi ini nggak apa-apa ya. Misalnya seperti ini. Di sini langsung di bagian sini, ya di bagian sini. Pasti kalau proses tadi sudah selesai, nanti dia langsung ke arah sini. To select the keyboard layout, enter a number default 27. Jadi kalian bisa langsung tekan enter karena nggak perlu lagi ngetik. Misal keyboard kita itu kan keyboard jenis US English, jadi langsung di enter juga sudah defaultnya udah 27. Nah, sudah 27, jadi nggak perlu lagi ngetik 27 kecuali kalau teman-teman apa namanya menggunakan keyboard dari Spanyol, Rusia, jadi bisa ketik 19 atau 20 seperti itu. Jadi jangan sampai tadi kayak saya ya, nggak sengaja tadi kepencet enter. Jadi di sini agak otomatis ya, jadi harus hati-hati. Nah, dalam proses penginstalan nanti bisa saja kalau kita salah keyboard jadi untuk instruksi yang diberikan dari keyboard kita ke apa ke virtual mesinnya untuk proses instalasi ini bisa beda begitu. Nah, di sini kita memilih memilih bahasanya untuk defaultnya 3. Di sini default 3 berbahasa Inggris. Nah, karena kita orang Indonesia tapi nggak ada bahasa Indonesia, ya udah kita pilih Inggris saja. Bisa ditekan 3 atau bisa langsung enter saja karena defaultnya udah 3. Ya udah kita langsung klik tekan enter aja ya. So, nah, user di sini kan tertulis kan user memilih English gitu kan, memilih bahasa Inggris. Hostname-nya namanya Solaris. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kalian tekan enter sekali dan ditunggu. Ditunggu saja. Nah, jika sudah masuk di tempat seperti di sini, ini adalah proses instalasi selanjutnya. Nah, di bagian bawah sini, ini ya di bagian bawah ini ada F2 untuk continue, F6 untuk help, F9 untuk quit. Nah, kalau di saya menggunakan laptop ya. Kalau di laptop saya ini menggunakan F2, tapi ada juga yang menggunakan escape 2 ada. Jadi sesuaikan dengan instruksi yang ada di bawah sini. Jadi kalaupun teman-teman melihat video ini menggunakan F2 dan di laptop teman-teman ataupun di PC teman-teman menggunakan escape 2, nah maka gunakanlah sesuai instruksi yang ada di bawah sini. Jadi kita langsung continue saja, klik F2. Nah, ini nggak kelihatan ya. Kita scroll ke atas. Nah, kita pilih yang local disk, langsung F2. Kita gunakan yang SATA, F2 juga. Klik use the entire disk. Nah, nama komputernya ini bisa-bisa aja ya teman-teman ubah mau apa gitu, tapi saya mau Solaris aja ya udah. Langsung di sini kalau ragu lagi di scroll ke bawah, ini masih F2 ya. Langsung kita klik F2. Ini juga net 0 1000 G0 F2, kita pilih yang DHCP. Untuk regions kita pilih Asia. Nah, ini bisa menggunakan
tombol atas bawah ya, kalimat tombol atas bawah yang ada di keyboard. F2 lagi ke sial. Ini location. Karena kita di Indonesia, kita pilih Indonesia. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini pemilihan ini ya, time zone tergantung dari teman-teman di mana. Kalau di Jawa ya silakan di Jawa, Sumatera begitu. Karena saya di Kalimantan, tepatnya di Kota Sambas ya, Kota Sambas, Kalimantan Barat. Nah, jadi saya memilih yang nomor 2 ini. Nah, seperti ini. Language-nya kita gunakan yang bahasa Inggris saja. Ini kita pilih yang United States yang paling bawah. Ini penyesuaian waktu dan tanggal ya. Kalaupun memang teman-teman mau ngubah, misalnya ada yang salah ya silakan. Tapi saya ya mau lanjut saja. Lanjut. Nah, ini select your keyboard. Nah, kayak tadi. Pemilihan keyboard. Nah, pemilihan keyboard ini langsung terpilih ke ini ya, ke US English. Jadi kita pilih US English, kita F2 lagi untuk continue. Nah, di sini kita memerlukan memasukkan password. Nah, jadi di sini ada dua tipe password yang berbeda. Di sini ada password untuk root dan ada password untuk user biasa. Jadi kita masukkan password rootnya dulu. Di sini harus ada huruf dan angka ya. Jadi kalau memang nggak ada salah satunya itu passwordnya tidak kita nggak bisa lanjut gitu. Nah, ini kita confirm, kita ketik sekali lagi. Oke, kita lanjut ke sini. Your real name. Di sini kita boleh ketik nama Anda. Jadi saya tinggal ketik Ahmad saja. Ahmad, username. Di sini user passwordnya. Untuk user passwordnya sama. Harus menggunakan huruf dan angka. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa lanjut dengan klik F2. Nah, untuk ini kita next saja. Lanjut. Nah, kita tunggu proses instalasi Oracle Solaris. Jadi kalian teman-teman bisa menunggu proses instalasi ini ya. Oke, nah ditunggu saja. Tujuh persen, 8%, 11. Oke, biasanya ini saat proses penginstalan ini dia agak ngestak di angka 99%. Nah, di situ bukannya prosesnya berhenti, tapi ditunggu saja ya, tunggu saja. Nah, sudah 26%, 27%. Oke, sudah 32%. Oke, ini
ya, untuk pembuatan tadi akan saya bahas sedikit ya. Untuk pembuatan akun di Oracle ini Anda bisa memasukkan email, password, eh, negara, dan data-data Anda, data-data lengkap. Nah, di sini yang agak ribet sebenarnya dari pembuatan passwordnya. Tapi nggak terlalu ribet sih, tapi cuman yang harus Anda perhatikan di sini Anda harus menggunakan eh, huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga satu tanda yang unik. Nah, dan juga ada beberapa tanda yang tidak boleh digunakan. Contoh misalnya persen. Jadi persen itu tidak bisa digunakan di sini. Silakan teman-teman coba ya. Nanti pasti nggak berhasil deh. Nah, kalau misal mau koma kalau salah. Kalau titik bisa. Iya, kalau titik bisa. Jadi eh, apa namanya? Kalau saran sih ya yang lebih enak ya udah menggunakan titik aja gitu. Oke, ini sudah 95% ya. Nah, di sini yang agak lama ini. Generate SC profile complete. Nah, kita tunggu ya. Bukan yang biasa agak ngestak di sini ya, memang agak sedikit memakan waktu, tapi insya Allah ini bisa kok. Tunggu aja. Oke, ini kita kecilin dulu. Kita fokus ke sini ya. Oh iya, saya mau memberikan sedikit eh, tips ya. Kalau ingin menginstal operating system di virtual machine itu kalau bisa, kalau ingin performanya agak baik, eh, penggunaan jumlah RAM-nya itu setengah dari PC yang kita gunakan. Misalnya ini kan laptop saya ini kan RAM-nya 8 GB ya. Jadi kalau bisa itu menggunakan 4 GB. Tapi tergantung kebutuhan juga. Tidak semestinya harus 4 GB begitu. Nah, karena saya ini kan ada beberapa operating system ya yang saya install. Jadi saya lebih memanajemen penggunaan RAM. Nah, untuk untuk laptop saya mungkin sekitar 4 gigaan ya. Jadi ini harus setengah. Nah, sisanya 4 giga mungkin bisa saya gunakan untuk operating system yang lain di virtual machine. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya eh, tidak kita manage atau tidak kita manajemen, itu sangat gimana ya? Bisa-bisa laptop kita ataupun PC yang kita gunakan ya pasti bisa dibilang ngeheng gitu. Karena memorinya penuh, RAM-nya penuh, dan laptop pun kinerjanya pasti mungkin bakal nge-freeze ataupun nggak jalan sama sekali begitu. Nah, jadi perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan
seberapa penggunaan RAM, dan juga tadi untuk apa namanya, apa, penentuan kapasitas dari storage atau penyimpanan yang tadi Kak, virtual disknya. Jadi itu dia memakan di sini. Nah, ini tadi kan saya setting 10 GB ya. Jadi ini sebenarnya tadi sebelum saya setting 10 GB, ini sekitar mungkin 48 atau 50 GB. Nah, seperti itu. Jadi nah ini udah komplit, udah 100, tapi kita tunggu aja dulu. Nah, installation complete. Nah, jadi untuk apa namanya, untuk manajemen. Jadi misalnya tadi sisa dari, misalnya di sini hanya tersisa 30 giga ya. Tersisa 30 giga. Tapi kita mau maksa untuk operating system Solaris ini 32 giga, ya nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Karena dia apa namanya, memakan di sini. Oke, kalau mungkin teman-teman nggak percaya, kita lihat di sini ya. Kan tadi saya nyimpannya di sini, di VirtualBox, terus Solaris 11. Oh, ini dia. Yang ini. Coba teman-teman lihat yang ini nih. Ini kan 10 giga ya, 10 gigaan ya. Nah, inilah virtual disk yang kita buat tadi. Nah, jadi dia memakan menggunakan 10 giga dari storage kita. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang ini. Nah, di sini, oke, di sini jangan F2 lagi ya, tapi di scroll ke bawah. Kalau agak kecil layarnya, kita scroll ke bawah, kita lihat instruksi yang ada di bawah. Ada view log, help, reboot, dan quit. Untuk proses ini langsung kita reboot saja. Kita langsung ke F8. Oke, agak gelap ya. Nah, ini dia. Nah, ini kita langsung masuk ke proses reboot. Nah, seperti ini. Oke, tadi gak kelihatan karena saya scroll ke bawah ya, jadi langsung kita scroll ke atas lagi. November 17. Oke. Langsung begini. Nah, di sini dia langsung melakukan proses install Oracle. Nah, tadi kan langsung ada nomor 1 gitu kan. Nah, inilah dia bukan Oracle, install Oracle Solaris. Nah, install Solaris. Penginstal Solaris, maaf ya. Oke, kita lihat kelanjutannya. Inilah dia loading dari Oracle Solaris ya. Solaris 11.4. Nah, versi 11.4. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan Solaris 10, ya boleh-boleh saja ya. Untuk link downloadnya ya sama saja di situs resmi dari Oracle, dan akun yang kalian buat tadi bisa digunakan untuk mendownload ISO yang lain gitu. ISO yang lain maksudnya ISO ISO yang operating sistemnya itu dari Oracle gitu. Karena yang kita buat tadi kan akun Oracle. Kalau misal ingin mendownload ISO Windows, ya kita harus bikin akun Windows lagi. Nah, ini juga memakan waktu, jadi perlu kita tunggu ya, memang harus kita tunggu karena nggak bisa diapa-apain. Jadi harap bersabar saja ya, beginilah memang yang namanya proses instalasi. Jadi memang harus kita tunggu, kita harus sabar dalam menunggu gitu.
Oke. Oke, masih kita tunggu ya. Ini masih loading. Nah, oke, sudah sampai sini dan enter. Nah, ini sudah masuk ke proses login. Sekarang kita coba untuk login ya. Nah, dan ini saya peringatkan sedikit ya. Ini kalau kita waktu proses login ini kita tidak bisa mengklik backspace. Jadi kita tidak bisa mengklik backspace. Misalnya contohnya gini ya. Ini misalnya kita masukin username kita ya. Masukin username. Misalnya ada kesalahan. Misalnya kita mau backspace. Nah, ini hasilnya kayak gini. Jadi nggak bisa diklik backspace. Nah, kita enter pun ya passwordnya ya udahlah, udah pasti username aja udah salah gitu kan. Nah, jadi harap hati-hati untuk saat proses login ini memang nggak bisa diklik backspace ya. Dan juga teman-teman juga harus ingat username dan passwordnya ya. Huruf besar maupun kecil itu sangat diperhatikan. Nah, jika sudah seperti ini sudah berhasil login dan selamat, Anda sudah berhasil menginstal Solaris. Tapi saya sebutkan sekali lagi, saya menginstalnya hanya sampai di sini dalam bentuk dalam basis teks ya, dalam basis teks karena tadi pun saya penggunaan storage-nya cuma 10 GB ya. Jadi supaya tidak terlalu berat. Kalau teman-teman ingin melanjutkan ke penginstalan user interface-nya lagi ya silakan. Dan ini setelah login, ini tadi kan kita login sebagai user ya. Nah, kita dapat tadi kan kita kan ada dua password ya kita masukin ya. Password user dan juga password root. Nah, jika ingin masuk ke rootnya, kita tinggal ketik SU, enter. Nah, di sini masukin password rootnya. Nah, jika tampilan seperti ini sudah masuk ke masuk ke root. Nah, sudah masuk ke root. Mungkin salah. Oke. Kita clear. Nah, jadi seperti itu ya.
Nah, oke, selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan mencoba untuk set IP ataupun men-setting IP ya, IP address di Solaris 11.4 ini. Kita akan menggunakan IP statik, jadi yang harus kita perhatikan yaitu dari adapternya terlebih dahulu ya. Dari adapternya. Nah, karena sebelumnya kita sudah menggunakan adapter host only, jadi tidak perlu kita ubah lagi. Di sini yang harus kita lihat terlebih dahulu, kita kan hanya menggunakan satu adapter ya. Jadi, tapi di sini untuk memastikannya harus kita lihat terlebih dahulu DLADM show link. Nah, seperti ini. Karena di sini kita menggunakan satu adapter, jadi yang ada hanya net 0. Nah, dan juga kita harus kita pastikan state-nya ini state-nya harus up. Jangan jangan unknown. Jangan unknown. Nah, kita lihat juga di sini nah, ini juga untuk memastikannya ya. Di sini medianya menggunakan Ethernet. Tadi kelas fisik ya, kelas PIS. Nah, jadi kalaupun belum up, jadi kita dapat memasukkan query-nya ya, yaitu IPADM create ya. IPADM create IPADM create strip ya, strip IP IP. Nah, karena kita di sini yang akan kita atur net 0, maka yang kita tulis juga net 0. Kalaupun yang net 1 ya net 1 atau net 2, net 3 ya terserah begitu. Nah, kalau di enter ini akan nah, karena di sini saya sudah mengaktifkannya, jadi di sini tidak bisa di itu ya, sudah tidak bisa di upkan lagi ya, karena tadi sudah ready. Di sini kan tulisannya interface already exists. Nah, jadi sudah sudah diaktifkan lah gitu. Nah, kita lihat dulu ya IP yang ada di Solaris ini dengan mengetikkan IP ADM show ADDR. Nah, ini IP yang ada di Solaris kita. Nah, untuk membuat IP ataupun setting IP statiknya untuk kita sendiri, maka kita harus men-settingnya seperti ini. IP ADM create di sini ADDR min s statik ya, min a, terus kita masukkan IP-nya 192.168.22 titik, kita masukkan 19 saja ya. Net 0 gini. Oke, maaf, ada kesalahan. Di sini bukan, saya agak lupa ya, ini min T kalau nggak salah. Kita scroll bentar ke bawah ini. Nah, ya benar. Min T ya, bukan min S, mohon maaf. Nah, di sini IP-nya sudah jadi net 0 v4a. Oke, kita clear dulu ya. Clear. Nah, oke, sudah bersih. Lalu kita cek lagi apakah IP-nya sudah jadi atau belum. IP ADM show ADDR. Nah, coba teman-teman lihat di sini ada yang net 0 v4a.
yang statik ya. Jadi sudah jadi IP kita 192.168.22.19/24 ya. /24 ini subnet masknya. Nah, jadi karena di sini IP kita sudah jadi, di sini saya juga punya Windows 7 ya. Kita coba ping dari Windows 7. Oke, Windows 7 kita start dulu. Ini oke saja. Yang ini close. Starting Windows. Masih loading. Kita tunggu. Oke, sangat khas sekali bunyinya ya. Dari Windows 7. Oke, kita masuk ke CMD. Command Prompt. Nah, di sini kita coba ping ya. Oke, sebelum melakukan ping, yang harus kita perhatikan adalah seperti ini. Pertama, kita harus men-setting IP yang ada di Windows 7 kita ini dengan untuk menampilkan ini dengan Windows plus R atau run. Nah, kita masuk ke run, lalu kita ketik ncpa ya, ncpa.cpl seperti ini. Kita enter saja. Nah, di sini adapter yang saya setting di Windows 7 ini ya. Di Windows 7 ini adalah host only. Ya, host only. Kita setting host only. Jadi ini kita klik double klik, kemudian properties ya untuk men-setting IP-nya di IPv4. Nah, ataupun klik kanan properties bisa. Kita pakai double klik aja ya. Di sini kita bisa lihat detail. Di sini sudah saya setting seperti ini IP-nya. Nah, untuk men-settingnya di properties, kemudian yang PV4 ya, yang versi 4. Nah, dari obtain an IP address yang ini automatically kita ubah ke yang statik ya, yang di bawahnya ini yang kedua ya. Nah, settingan IP-nya seperti ini. Ini IP untuk Windows 7 kita. Ini subnet masknya /24, dan di gateway-nya kita masukkan IP Solaris kita. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik OK saja. Dan ini juga OK. Oke. Nah, di sini juga sudah tersetting ya IP-nya. Dan kita close. Ini juga kita close. Oh ya, dan satu lagi yang harus kita perhatikan dari Windows ini, harus kita matikan firewall-nya terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke control panel. Oke, maaf. Oh, ini sudah control panel ya, tapi kita ulang saja. Di sini ya, diklik sini boleh. Control panel. Nah, ini sudah ada ya control panel ya di sini. Lalu kita masuk ke sebentar, ini dia ke control panel yang AL ya. Kalau agak bingung mau nyarinya, di sini ada klik panah. Nah, sini AL control panel. Nah, seperti ini. Di sini lebih mudah ya buat nyarinya karena di sini sudah ada Windows Firewall. Jadi firewallnya harus kita matikan ya, matikan seperti ini. Nah, jika belum, maka silakan dimatikan ya, matikan terlebih dahulu dengan masuk ke sini. Nah, turn Windows Firewall on or off. Nah, diklik di sini ya, bisa disetting ini on, ini off. Harus kita matikan dua-duanya, lalu klik OK. Nah, jika sudah mati, kita langsung masuk ke CMD. CMD atau command prompt-nya. Di sini coba kita ping ya, ping 192.168.22, tadi IP-nya tik 19 ya. Nah, di sini sudah replay ya. Berarti, nah di sini juga ada keterangan yang dikirimnya 4 ya, yang diterimanya juga 4 dan tidak ada yang loss. Nah, kita coba kita ping di
Solaris, IP dari Windows 7 tersebut. Nah, cara ngeping untuk Solaris ini ada dua ya. Yang ini ping yang biasa untuk memastikan bahwa PC tujuan kita itu aktif gitu. Nah, jadi dia jawabannya seperti ini. Kalau aktif ya jawabannya pasti 168, bentar ya. 22 20 tadi ya. Jawabannya seperti ini. Nah, 192.168.22.20 is alive. Jadi dia menyala gitu, hidup. Bisa dibilang komputernya nyala lah. Terus cara ping yang kedua ini seperti ini. Ditambah strip S atau min S seperti ini, spasi. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini mengirim ya 50 ya, mengirim 56 data ya. Nah, ini akan terus ya sampai habis. Nah, jika ingin ingin stop, jadi kita tinggal Ctrl C. Nah, seperti ini sudah stop ya. Oke, sebentar, mana kursor saya? Oke, di sini. Nah, di sini tanda sudah berhasil ya. Sudah berhasil melakukan berkomunikasi dari Solarisnya ke Windows dan juga Windowsnya ke Solaris. Oke, kita bersihkan. Nah, oke, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.